warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Almas Voice, selamat datang di podcast Cerita Ramadan, tempat kita berbagi kisah hangat dan seru seputar kegiatan di bulan suci Ramadan. Hari ini masih bersama saya Mem Nuris. Kali ini Mem Nuris ditemani oleh salah satu narasumber yakni Mem Retno. Untuk selanjutnya silakan Mem Retno untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh siswa-siswi SD Islam Unggulan Al-Maslahah. Semoga ibadah Ramadan tahun ini bisa menjadi berkah untuk kita semua. Dan perkenalkan, nama saya Retno, Mem Retno, biasanya dipanggil Mem Retno. Kali ini saya mau mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya, sama-sama, diberikan waktu untuk hadir di Almas Voice. Oh iya. Oke, terima kasih Mem Retno Iya, atas sama-sama. perkenalannya. Oh ya Mem, ini kan kita sudah memasuki di bulan suci Ramadan Iya, ya. benar-benar. Nah, di bulan suci Ramadan ini kan bulan yang penuh ampunan. Betul. Dan banyak-banyak kita itu harus mengamalkan yang baik-baik ya. Iya, benar. Kayak anak-anak juga harus berlomba-lomba dalam kebaikan, pahala. Nah, ini kan tema kali ini kan apa itu dilarang berbohong pada waktu puasa. Oke. Nah, bolehkah berbicara tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi apabila anak-anak misalnya itu kan bilang, ditanya mamanya, sudah sholat apa belum? Bilangnya itu sudah, padahal kan waktu itu mamanya enggak tahu, dia itu ternyata belum sholat. Nah, itu bagaimana kalau menurut Mem Retno? Menurut saya, puasa itu seperti ujian, tetapi tidak ada guru yang menjaga. Jadi kita bisa open book, bisa mencontek tanpa diketahui sama pengawasnya atau gurunya. Tidak diawasi, betul. Nah, tapi sama dengan halnya kita puasa. Kalau kita puasa, kita minum di toilet, itu kan nggak ada yang tahu ya, Mem ya. Terus apakah kita boleh minum? Sebaiknya jangan. Karena apa? Karena CCTV Allah itu selalu memantau kita meskipun tidak ada orang yang melihat, seperti itu menurut. Iya, oke. Berarti meskipun kita enggak ada mama, enggak ada papa ataupun kakak dan mungkin saudara lainnya, itu kita itu harus punya kontrol diri ya. Betul. Karena mempunyai tadi ya CCTV tadi ya. Iya, apa itu istilahnya kayak pengawasannya itu langsung dari pusat gitu ya. Iya, benar. Nah, kalau misalnya seperti itu tadi loh, kejadian seperti itu tadi, katanya Mem Retno tadi kan, misalnya kalau kita minum sih aslinya ya boleh saja kalau ingin gitu tadi ya, kan nggak ada yang tahu gitu ya. Nah itu kalau seperti itu tadi, misalnya sudah wis gak apa-apa wis aku tak minum, nggak ada siapa-siapa gitu ya. Nah itu puasanya sah apa tidak? Kalau minum itu pasti membatalkan puasa ya Mem. Tapi kalau misalnya berkata bohong, apakah itu membatalkan puasa, seperti itu mungkin? Oh iya. Apakah berkata bohong itu membatalkan puasa? Jawabannya sama seperti ini. Kalau kita pergi ke taman hiburan, kemudian kita membeli balon yang sangat cantik. Nah, di situ ada jarum yang yang dengan sengajanya ditusuk ke balon itu. Balonnya pecah enggak? Pecah. Oh, tidak sengaja ya? Iya, tidak sengaja. Tapi diambil secara halus. Itu pecah enggak? Enggak kan? Iya, enggak. Nah, tapi udaranya itu tetap keluar. Jadi kayak bocor halus gitu. Sama dengan puasa. Maksudnya kempes tapi secara perlahan, sedikit gitu ya? Betul, sama dengan berbohong saat puasa. Itu memang tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Nah, kalau seperti itu, menurut Mem Nuris, afdol nggak puasanya? Iya, memang kurang sempurna ya. Kurang sempurna, betul. Kalau kita bisa itu beribadah itu kan lebih sempurna, lebih khusyuk gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya gitu jadi kalau misalnya seperti itu, akhirnya
memang puasanya diterima, tapi tidak dapat bintang 5 dari Allah. Jadi balonnya itu tidak bisa langsung terbang tinggi ke surga karena bocor halus tadi, sehingga udara di dalamnya itu semakin sedikit seperti itu. Nah, tadi kan sudah dibahas yang tentang tadi berbohong pada waktu puasa itu tadi ya. Nah, misalnya apa yang bisa dilakukan kalau misalnya itu ada anak-anak yang tidak kuat puasa gitu loh? Kalau misalnya ada anak yang tidak kuat puasa, apa yang seharusnya dilakukan? Sebaiknya kita bilang ke mama atau ke papa, kita izin baik-baik, bilang seperti ini, "Ma, maaf ya, hari ini aku enggak kuat puasa, mungkin karena belum sahur atau cuacanya terlalu panas," seperti itu. Dan sebagai orang tua juga kita harus memaklumi selama itu anak tersebut belum balik ya. Kalau misalnya masih belajar puasa itu masih it's okay lah, enggak apa-apa. Tapi dengan catatan belum balik gitu. Lah, itu lebih baik daripada kita diam-diam tapi makan di belakang. Jadi kayak berpura-pura puasa gitu ya. Iya, pura-pura puasa tapi akhirnya mokel seperti itu dihindari. Kalau menurut saya sebaiknya jangan seperti itu. Tapi kita sanjang atau ngomong ke mama papa baik-baik, insya Allah itu pasti dimengerti dengan alasan tersendiri. Nah, bagaimana cara menghindari berbohong itu tadi pada waktu puasa? Menurut saya bagaimana cara kita menghindari berbohong saat puasa? Yang pertama harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa CCTV Allah itu selalu mengawasi kita. Jadi kemanapun kita bersembunyi, pasti Allah itu maha tahu. Jadi pasti meskipun tidak ada orang di sekitar kita atau orang dewasa yang mengawasi kita, tapi Allah tahu kalau misalnya kita berpuasa atau tidak, itu yang pertama. Jadi ditanamkan dalam hati, CCTV Allah itu selalu memantau kita. Terus yang kedua, biasakan berkata jujur meskipun itu sulit. Benar. Meskipun sulit, tapi kita harus jujur apapun konsekuensinya. Tidak ada yang namanya berbohong demi kebaikan, itu tidak ada ya. Terus lanjut yang ketiga itu kita harus jaga mulut. Jadi sebelum kita ngomong itu dipikir dulu, bisa membatalkan mengurangi pahala puasa kita enggak, seperti itu. Dampaknya kita bicara itu apa nanti? Iya, gitu ya, menyakiti orang lain enggak, seperti itu. Terus yang keempat, misalnya nih sudah terlanjur berbohong. Ya, kalau memang sudah terlanjur berbohong ya kita minta maaf dan memperbaiki itu dengan lebih baik ya, sikap kita jauh lebih baik daripada yang kemarin. Jadi gitu lebih baik kita dimarahi orang tua kita karena kita berkata jujur daripada kita dihukum karena kita berbohong. Seperti itu. Oke, Mem. Tadi kan juga sempat menyinggung tentang berkata jujur tadi ya. Kalau menurut Mem Retno itu manfaat dari bersikap jujur itu apa? Kalau menurut saya ketika kita jujur itu kita lebih tenang ya, Mem ya. Hatinya itu lebih tenang karena enggak berpikir untuk menutupi kebohongan itu dengan kebohongan yang lainnya. Yang kedua, itu pasti dipercaya atau disenangi sama orang tua dan guru-guru kita. Terus selanjutnya kita akan punya teman yang banyak. Dan yang terakhir itu ketika kita jujur, itu kita pasti akan mendapat reward atau pahala dari Allah. Meskipun tidak terlihat ya. Iya, betul, meskipun tidak terlihat. Karena memang semua perbuatan baik, amal baik nanti juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Iya, betul. Oke, Mem, sangat bermanfaat sekali apa yang sudah disampaikan Mem Retno pada hari ini ya tadi tentang berbohong pada waktu puasa, bersikap jujur, sangat inspiratif sekali. Nah, untuk yang terakhir Mem ya, pesan untuk anak-anak yang sedang belajar puasa. Untuk anak-anak bagaimana? Pesan Mem Retno untuk semua murid-murid SD Islam Unggulan Al-Maslahah,
bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat-sangat istimewa. Jadi banyak sekali pintu-pintu kebaikan yang pahalanya itu dilipat gandakan. Jadi mari berlomba-lomba gitu ya. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayo kita berpuasa yang baik. Puasa yang baik itu seperti apa? Tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menjaga lisan kita untuk berkata jujur, tidak menyakiti hati orang lain, seperti itu. Ya. Kalau kita jujur, insya Allah Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda pula kepada kita semuanya. Oke, baik. Terima kasih Mem Retno atas semua yang sudah disampaikan untuk podcast kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Mem Retno tadi bisa memberikan manfaat ya untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, untuk bagi yang melihat podcast kali ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sekian mungkin dari saya ucapkan banyak terima kasih untuk narasumber Mem Retno pada hari ini ya. Makasih ya Mem ya. Selamat menjalankan ibadah puasa Mem Retno. Semoga ibadah kita lancar ya Mem ya. Sampai ketemu hari kemerdekaan tiba. Iya, hari kemenangan kita. Terima kasih untuk podcast hari ini dari Mem Nuris, Mem Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.